tenang aja udah. Tenang aja kau di sini. Kayak Wimo anjir. Aduh, Boleh lihat muka aku nggak? Aman. udah ditelepon gue. Itu aja dulu ya. Ini breaking, Bang. Gue pasang jepitan dulu. Saat ini saya sedang berada di salah satu kapal yang kami naiki untuk melihat seperti apa proses pembongkaran pagar laut. Belum mulai kan? Oke. Dari mana kamu tahu? Dari berita-berita. Tapi tadi doorstopnya dia 60. Teman-teman sini ya. Kirim bang kapalnya bang. Dilakukan oleh tadi KKP mendampingi PT TRPN perusahaan swasta, kemudian juga tadi ada pihak Provinsi Jawa Barat dan juga Geser dulu ya. sama-sama mengikuti proses dengan eskavator ini kemungkinan besar karena memang jauh yang pemirsa sehingga harus melakukan peralatan yang begitu seperti eskavator ini Sekarang. Bentar dulu ya. Pak. Boleh agak munduran nggak? Iya Pak, ATR yang menyebutkan salah satunya adalah dari PT TRPN tadi, yang mana menariknya dalam pembongkaran pagar laut ini PT TRPN kemudian langsung didampingi bersama pihak KKP. Nah pemirsa, inilah proses pembongkaran yang dilakukan. Kami hanya bisa memantau langsung dari kapal dan menggunakan alat besar dan langsung dibongkar satu persatu pagar ini. Dan untuk luasnya ini, kalau mengutip tadi pernyataan dari kuasa hukum TRPN, ini luasnya kurang lebih adalah 60 hektar. Nah, PT TRPN ini menjadi salah satu perusahaan yang tidak mengantongi izin, kemudian ilegal juga, dan juga telah melakukan reklamasi sehingga dilakukan pembongkaran pagar laut karena ini menyalahi aturan dari tata ruang. Pihak KKP juga sempat melakukan penyegelan hingga bentuknya adalah hari ini melakukan pendampingan untuk pembongkaran pagar laut di Kabupaten Bekasi ini. Nah, kalau tadi disebutkan lebih banyak, tapi secara angka ini tidak disebutkan pasti akan berapa hektar hari ini dicabut pagar lautnya karena terbilang cukup luas, yakni 60 hektar. Nah, ini merupakan pagar laut yang cukup panjang juga di Kabupaten Bekasi, sempat viral karena bermuaranya viral ini juga karena salah satunya kita ketahui pagar laut di Tangerang yang sempat juga dibongkar dari pihak, ada pagar lautnya juga. Nah, kita akan lihat ini akan memakan waktu berapa lama karena sekali lagi sempat tadi hujan juga mengguyur yang ikut terlibat melakukan pembongkaran juga, menyaksikan pembongkaran. Kemudian ada 2 lagi PT yang saat ini masih diselidiki. Nah, untuk luasnya ini tentunya berbeda. Namun, satu hal yang perlu diketahui bahwa dari 3 PT yang disebutkan tadi atau yang disebutkan oleh pemerintah bahwa PT TRPN ini yang satu-satunya perusahaan yang sudah melakukan reklamasi. Nah, tadi pun sebelum kami tiba di lokasi pembongkaran, kami sempat melihat bagaimana
lokasi dari reklamasi tersebut, sehingga nanti ketika sudah dilakukan pembongkaran pihak pemerintah ini menyebutkan masih perlu menghitung atau mengkalkulasikan berapa kerugian, misalnya dari nilai investasi dan nilai kerugian yang diakibatkan oleh pendirian pagar laut ini. Nah, tadi saya sempat menyebutkan juga bahwa PT TRPN ini juga tidak hanya melakukan pendirian dari pagar laut ini, namun juga melakukan reklamasi. Reklamasi yang dilakukan ini adalah untuk pelabuhan dan pengolahan ikan yang sempat tadi kami saksikan. Nah, gunakan alat berat dan tentunya ini kita lihat cukup agak sulit kalau kami melihat, kalau kami gambarkan, karena bambu-bambu ini harus ditarik dan kedalamannya ini terlihat bambunya cukup panjang. Bisa kami estimasikan mungkin panjangnya kemungkinan besar ini ada sekitar 6 atau 7 meter karena ini cukup dalam juga. Kemudian juga dalaman dari pagar laut, pagarnya, kemudian juga kontur tanahnya yang terbilang keras. Jadi akhirnya diperlukan ekskavator ini, dan saat ini kalau kami perhatikan juga ini langsung disaksikan ataupun diawasi langsung dari pihak KKP, karena sekali lagi KKP menekankan bahwa ini untuk melihat KKP sejauh ini metode yang digunakan adalah menggunakan alat berat ekskavator yang sudah ada di visual kami, namun kami tidak mengetahui atau masih akan mengkonfirmasi apakah hanya alat-alat ini saja digunakan, karena juga berkaca pada pagar laut yang ada di Tangerang yang sempat ini dibongkar tidak hanya secara manual, tapi kemarin kami perhatikan bahwa ada kru-kru yang bertugas seperti kita ketahui ada dari pihak TNI, kemudian KKP, pagar laut tersebut dan menggunakan speedboat, namun ini agak berbeda. Tapi kalau kami perhatikan, kami jelaskan kembali bahwa ekskavator ini digunakan untuk mengangkat daripada bambu yang juga ikut mencabut dari pagar-pagar juga kalau sepenuhnya digunakan kepada ekskavator, karena terbilang dari pandangan mata kami ini untuk bambunya sangat kalau berdasarkan apa yang disampaikan ataupun menukil beberapa berita, ada yang menyampaikan 76 hektar, bahkan perkiraannya lebih luas, atau yang mendominasi ini adalah dari PT TRPN. Nah, kalau kami juga bisa gambarkan saat ini masih terus berlangsung, dan sekali lagi Bayu ini masih akan melihat dan juga tergantung cuaca, karena situasinya juga kami lihat matahari, maksud kami ini masih mendung karena sempat diguyur hujan. Kita membandingkan dengan pagar laut yang ada di Tangerang yang memerlukan kru ataupun memerlukan adalah SHM yang menyewa